Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41. Alhamdulillah, pada hari ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan subscriber dari Dawi Ulama 41, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang kisah Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Dia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri dari Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Dari sini Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon, karena saat itu beliau masa kecilnya dihabiskan di Mekah. Suatu saat beliau sudah dewasa, beliau kembali ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang, atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon yang kedua pada tahun 1479. Jadi selang 9 tahun dari kedatangan beliau dari Mekah, Syekh Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon yang kedua. Beliau bergelar nama Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama beliau, yang disematkan pada Universitas Islam Negeri Bandung. Jadi di Bandung itu ada nama universitas, namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki keris yang sangat sakti, namanya keris Sang Hyang Naga. Konon keris itu didapatkan Sunan Gunung Jati atas izin Allah dengan cara di luar logika pada bulan Ramadan. Konon Sunan Gunung Jati saat itu sedang tafakur pada siang hari dan pada malam hari ketika bulan Ramadan, tepatnya memasuki 10 hari yang terakhir. Ketika pada malam ke-29, ketika tengah sholat di sepertiga malam, konon turunlah seekor ular naga dari langit. Sesampainya di tanah, sang naga kemudian melingkari tempat duduk wali, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, dan kemudian melilit tubuhnya. Jadi ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati setiap
hari, siang, malam tafakur, zikir kepada Allah. Pada saat malam ke-29 Ramadan, beliau pas sholat zikir, di sepertiga malam beliau didatangi naga lalu melilit tubuhnya. Sebagaimana dikutip dari sejarah wali Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bernama Naskah Martasinga. Jadi cerita ini selaras dengan buku sejarah Wali Songo atau Syekh Syarif Hidayatullah berjudul Naskah Martasinga. Kemudian Sunan Gunung Jati tetap meneruskan sholatnya dan ketika selesai dilanjutkan dengan doa. Sesudah selesai berdoa, baru kemudian perhatian Sunan Gunung Jati beralih kepada Sang Hyang Naga. Sunan Gunung Jati kemudian memegang kepala sang ular atau dalam versi lain ekornya. Jadi ketika beliau selesai sholat sudah berdoa, ularnya itu dipegang kepala dan ekornya, kemudian ditegakkan ke atas ke arah langit. Ular naga itu pun kemudian berubah menjadi sebuah keris yang diberi nama Sang Hyang Naga. Sunan Gunung Jati akhirnya menyelesaikan tafakurnya selama 30 hari menyepi di bulan Ramadan. Selama itu walaupun berpuasa, Sunan Gunung Jati tidak makan sahur dan juga tidak berbuka puasa. Kemudian Sunan Gunung Jati pulang kembali ke keraton di Pakungwati. Keris Sang Hyang Naga dikenakannya pada Lebaran Idul Fitri. Sunan Gunung Jati minta Ki Bongkok untuk membuat sarungnya karena pada saat itu kerisnya belum ada sarungnya. Ki Bongkok menyelesaikan kerangka keris Sang Hyang Naga ini pada waktu yang sangat singkat, yaitu diselesaikan dalam semalam. Kerangka itu dibuat dari kayu khuldi. Kayu khuldi, daunnya dari kayu yakin, sedangkan pegangannya terbuat dari kayu kemuning. Jadi sangat unik sekali kerisnya Sunan Gunung Jati ini. Kerangka atau bahasa Jawanya itu rongkonya itu terbuat dari kayu khuldi, daunnya pinggirannya itu terbuat dari kayu yakin, pegangannya atau gagangnya itu terbuat dari kayu kemuning. Yang konon katanya ini semua kayu ini bertuah ya. Jadi kerangka itu terbuat dari 3 macam kayu yang menjadi ciri khas keris tersebut. Itulah keramatnya wali yang mewujudkan berupa keris yang bernama keris Sang Hyang Naga, yang awalnya merupakan naga dari langit, lalu dipegang kepala dan ekornya diangkat ke langit berubah menjadi keris. Adapun Ki Bongkok itu ternama ahli Jeda. Ki Bongkok ini sebetulnya murid dari Syekh Bentong yang merupakan wali juga. Dikasahkan Sunan Gunung Jati tengah duduk di dalam Pakungwati, putranya Pangeran Pasarian. Di saat itu putranya yang bernama
ulama di saat itu dia datang menghadap disertai oleh istrinya Ratu Mas Dewi. Sang anak bertanya, dari mana Sunan Gunung Jati mendapatkan keris? Jadi ketika Sunan Gunung Jati tengah duduk di dalam Bagongwati, putranya Pangeran Pasarian datang menghadap, atau bahasanya sowan. Dia ditemani oleh istrinya bernama Ratu Mas Dewi. Jadi sang anak bertanya, dari mana Sunan Gunung Jati mendapatkan keris itu? Sunan Gunung Jati lantas menjawab, diperoleh ketika saya tengah beribadah di tengah Lailatul Qadar. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa malam yang paling bisa diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar adalah 10 hari yang terakhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil, yaitu Syarif Hidayatullah ini mendapatkan keris itu pada malam ke-29 Ramadan. Nah, Sunan Gunung Jati bercerita bahwa ada ular naga yang datang kepadanya atas izin Allah. Kemudian Sunan Gunung Jati memegang ular naga itu dan berubah menjadi keris. Lalu Sunan Gunung Jati berkata, karena keris ini dengan kehendak Allah pasti akan menghilang kembali bila mana kelak tak mampu meminta sihnya yang Maha Esa, maka pasti akan menderita anak cucu di kemudian hari. Orang mudalah yang kelak akan meneruskan sejarah, sedangkan orang tua ini hanyalah yang membawa asal muasal. Dahulu waktu di telaga aku telah menjadi takabur, pasti akan datang akibatnya. Pasti akan datang akibatnya di kemudian hari. Singkat cerita, kesaktian keris Sang Hyang Naga. Keris ini sangat berjasa dalam membuat masyarakat tanah Pasundan memeluk Islam dan seluruh ajarannya. Mereka meyakini keris pusaka Sunan Gunung Jati ini sebuah mukjizat. Padahal kalau bahasa mukjizat itu disematkan kepada Nabi, yang lebih tepatnya adalah merupakan karomah. Jadi beda, kalau mukjizat itu sesuatu yang luar biasa tapi yang terjadi hanya pada Nabi dan Rasul. Tapi kalau karomah itu terjadinya pada wali. Nah, dimana seseorang yang mau dekat dan bertafakur kepada Allah, maka akan mendapatkan sebuah kesaktian langsung dari Allah. Kedekatan manusia dengan Tuhannya membuat energi dalam tubuh manusia penuh dengan energi spiritual ilahiyah. Berkat kesaktian pusaka tersebut, Sunan Gunung Jati mampu membangun Kesultanan Cirebon sebagai pusat peradaban Islam. Masyarakat lokal akhirnya meyakini kesaktian Sunan Gunung Jati dan mulai mau memeluk agama Islam. Inilah kisah dari pusaka Sunan Gunung Jati yang didapatkan karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan energi yang positif yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari kisah pusaka dari Sunan Gunung Jati. Yang belum subscribe bisa subscribe untuk mengembangkan channel ini. Nanti yang komen nanti bisa komen atau like atau share. Sekian dari Dawi Ulama 41 dari saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.